什么秘密？只是谁能进？今天我石轩宇就来看看你百炼金身。新的五行功法。石轩宇，没想他喜欢和我在一起。别动啊，小可爱。我会。又何必走呢？暮云，我看你是个人才，不知道我有没有错过。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-484. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 483. Kemarin Muyun menyerahkan Yu Yinying kepada kelompok Sutiani karena dia tidak akan ikut campur bagaimana cara mereka mengatasi gadis tersebut. Sedangkan untuk Muyun sendiri tengah fokus terhadap harta sebelumnya. Ia bahkan melakukan pemeriksaan ke dalam lautan kesadarannya. Namun Muyun itu masihlah bingung karena harta itu hanya berisikan atribut angin saja. Gulungan Jusian pun mulai menjelaskan mengenai harta ini. Selain itu dia juga senang karena bisa kembali berbicara dengan Muyun. Karena bagaimanapun sudah cukup lama bagi mereka untuk tidak saling berbicara. Di saat Muyun melakukan perjalanan ini, dia pun bertemu dengan Xing Juyu. Dia itu tengah melakukan penyerangan kepada dua murid Gunung Huoxing. Muyun bertindak untuk bisa melindungi mereka. Dalam pertarungan tersebut, tentu saja Muyun bisa dengan mudah mengalahkan Xing Juyu. Ya, meskipun dia itu memiliki dua atribut sekaligus. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kedua murid ini memberitahu Muyun di saat mereka menjelajahi sebuah istana yang terbengkalai, saat jugalah para murid Istana Lima Elemen mengambil tindakan. Mereka seketika saja menghabisi semua orang yang ada di sana. Bahkan bisa dikatakan tindakan mereka itu begitu kejam. Jadi karena itulah kedua murid ini pun terus melarikan diri. Mendengar hal tersebut, Muyun pun menanyakan siapa yang memimpin penyerangan. Ia adalah salah satu dari 8 murid inti Istana Lima Elemen. Berhubung Muyun tidak tahu apa-apa, jadi mereka menjelaskan kalau selain 3 murid inti terbaik yang dibawa oleh Istana Lima Elemen, ada 5 murid lagi yang masih belum Muyun ketahui. Mereka adalah Kinemon, Mu Xingyi, Chen Ximing, Tao Basan, dan Xing Juyu yang baru saja dihabisi oleh Muyun. Dulu mereka itu berasal dari sekte yang berbeda dan bersatu ketika menjadi murid inti dari Istana Lima Elemen. Berhubung tempat ini sangatlah berbahaya, jadi Muyun pun meminta mereka untuk pergi dari tempat tersebut. Sedangkan dirinya akan bertemu dengan Mu Xingyi. Kedua murid ini pun berterima kasih kepada Muyun dan mengharapkan yang terbaik untuknya. 五星化元，这3位五星天赋，可是五星天赋的人二话不说，神木宗的穆青衣，斩杀的青珠月，穆师兄您走好嘞。 Perjalanan pun terus Muyun lakukan sampai akhirnya dia pun melihat istana yang dibicarakan. Baru saja tiba, Muyun bisa melihat kalau sedang terjadi perselisihan antara murid Istana Lima Elemen dan beberapa murid yang dipimpin oleh si Suan Yu. Murid ini meminta mereka untuk tidak berani masuk ke dalam istana, karena bagaimanapun tempat ini sudah dikuasai oleh Tobasan yang adalah salah satu dari 8 murid inti Wuxing Tianfu. Selain itu, dia ini juga telah meremehkan kemampuan dari si Suan Yu, yang bahkan tidak akan mampu memasuki Wuxing Tianfu mereka. Sebenarnya si Suan Yu tidak ingin membuat masalah, namun karena dia sudah diremehkan, maka ia pun langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Namun hal itu dapat ditahan oleh salah satu murid yang seketika saja membuat dua rekannya menjadi terkejut. Karena sosok itu adalah Tobasan. Ia memiliki atribut ganda emas dan tanah. Untuk Muyun sendiri merasa tertarik kepada mereka, tapi dia itu ingin fokus dulu dalam memahami atribut pada harta tersebut. Kembali kepada sisi si Suan Yu.
Dia penasaran apa yang sedang mereka sembunyikan sampai-sampai tidak mengizinkan orang lain memasuki istana. Tobasan menjelaskan tidak ada harta apapun di sana. Namun tetap tidak ada satupun orang yang berhak masuk tanpa izin dari murid Wu Xing Tianfu. Si Xuan Yu pun melakukan pertarungan dengannya karena penasaran dengan apa yang telah dipelajari oleh Tobasan di Wu Xing Tianfu. Kini masing-masing dari mereka pun mulai bersiap untuk bertarung, yang mana Mu Yun juga menyadari hal itu. Dia pun berharap bisa mempelajari keterampilan dari 5 kekuatan utama. Dengan begitu dia pasti bisa menciptakan sebuah serangan baru. Mu Yun juga berencana untuk menguji rahasia dari Wu Xing Tianfu. Kembali ke pertarungan yang mana Tobasan dan mudah memukul mundur si Xuan Yu. Dan gini maka ia sudah menjadi pemenangnya. 继续领悟风。什么秘密？只是谁能进？今天我石轩宇就来看看百炼金身。新的五行功法。 Rekan Tobasan pun muncul sambil membawa Hua Wufang. Melihat hal ini tentu saja mengejutkan Mu Yun. Ia pun meyakini kalau murid di sebelah Hua Wufang adalah salah satu dari 3 murid terbaik yang dimiliki oleh Wu Xing Tianfu. Dan begitu cepat ia pun menginjak kepala si Xuan Yu. Ia sungguh tidak menduga mereka akan sangat berani membuat masalah kepada para murid Wu Xing Tianfu. Dan begini maka jangan salahkan dirinya jika menghabisi mereka satu persatu. Si Xuan Yu tidak menduga Hua Wufang akan berada di sini, yang mana sepertinya murid ini telah tertarik kepada Hua Wufang. Ia juga memberitahu kalau Gunung Huoxing telah sepenuhnya menyerah pada Wu Xing Tianfu. Dan begini maka Hua Wufang akan menjadi budak tubuh miliknya. Melihat hal tersebut tentu saja membuat Mu Yun kesal. Terlebih lagi dia itu yang melakukan sesuatu kepada mereka. Hua Wufang pun meminta kelompok si Xuan Yu untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Namun di saat dia ingin kabur, ada sebuah serangan yang langsung saja mementalkan mereka. Tidak hanya itu saja, namun 2 rekan dari si Xuan Yu juga langsung dihabisi. Ini semua adalah ulah dari Mu Xingxia. Kedua murid tersebut telah berhasil dirinya habisi. 石轩宇，没想他喜欢和我在一起。别动啊，小可爱，我会。 又何必走呢？ Mu Yun juga akhirnya bisa bertemu dengan Mu Xingxia. Si Xuan Yu mengingatkan kalau seharusnya Mu Xingxia dan Semu Zhang memiliki hubungan baik dengan Papillon Xianyan. Jadi mengapa dia bertindak seperti itu? Hanya saja Mu Xingxia menjelaskan kalau sekarang dirinya adalah murid dari Wu Xing Tianfu. Jadi sudah seharusnya dia bertindak seperti ini kepada orang-orang yang ingin melawan mereka. Murid itu pun meminta Mu Xingxia untuk tidak banyak basa-basi lagi karena setelah puas bermain-main, mereka harus menghabisi si Xuan Yu. Karena dia ini tidak ingin waktu bersenang-senangnya bersama Hua Wufang terganggu. Saat jugalah Tobasan pun mulai bertindak untuk bisa melakukan penyerangan kepada si Xuan Yu. Namun sebelum semua itu terjadi, Mu Yun pun menunjukkan keberadaannya. Ia sungguh tidak menduga akan terjadi keributan sebesar ini. Jadi dirinya ini apakah boleh terlibat? Kedatangan Mu Yun tentu saja membuat semua orang terkejut. Sedangkan Mu Yun meminta para pesuruh dari istana Wu Xing Tianfu untuk tidak memanggil namanya. Sedangkan untuk murid ini sendiri meminta Mu Yun untuk bergabung bersamanya dan menjadi jenderalnya. Karena dia ini sangatlah menghormati bakat Mu Yun. Tapi bagi Mu Yun, Wu Xing Tianfu bukanlah tempat yang baik karena hanya berisikan anjing pesuruh saja. Tentu saja perkataan Mu Yun semakin membuat marah para murid ini. 是。 暮云，我看你是个人才，不知道我有没有错过？玩够了就杀了他。火师妹，应天府是什么好地方吗？ Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Nah sebelum kita akhiri seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di mana terlihat dengan jelas kalau murid ini merasa begitu bersemangat untuk bisa bertarung dengan Mu Yun. Sebuah serangan besar pun langsung saja dia lancarkan. Tapi Mu Yun sama sekali tidak panik dan begitu tenang dia pun melancarkan serangan balik. Yang seketika menghancurkan serangan tersebut dan bahkan juga mengenai murid ini. Bagi Hua Wufang, kemampuan Mu Yun telah mengalami peningkatan. Jadi murid itu bukanlah tandingannya. Dan benar saja dia pun telah dibuat terpental. 狠虎行生长，长了第3掌，
人叶落心。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.